Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Saputri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar media pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 pembahasan. Yang pertama itu ada ciri-ciri media pembelajaran. Yang kedua itu ada fungsi-fungsi media pembelajaran. Yang ketiga itu ada kegunaan media pembelajaran. Yang keempat ada jenis-jenis media pembelajaran. Dan kelima yaitu pengelompokan media pembelajaran. Menurut para ahli ada 3 ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama itu ada ciri fiksatif. Fiksatif itu menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan. Terus yang kedua itu ada ciri manipulatif, yaitu kejadian yang berlangsung sehari-hari bahkan bertahun-tahun dapat disajikan dalam waktu beberapa menit saja. Yang ketiga itu ada ciri distributif, yaitu media pembelajaran memungkinkan objek atau kejadian transportasi melalui ruang dan secara bersama disajikan kepada sejumlah besar dengan stimulus pengalaman yang relatif sama. B. Fungsi media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu ada fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, media pembelajaran itu berfungsi sebagai penyalur, penyampai, penghubung. Media pembelajaran ini juga dapat menggantikan fungsi guru, terutama sebagai sumber belajar. Fungsi yang kedua yaitu fungsi semantik. Fungsi semantik itu merupakan kemampuan media, maksudnya yang benar-benar dipahami oleh anak didik. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, gurulah yang memberi makna pada setiap kata yang disampaikan oleh guru. 3. Fungsi manipulatif. Contohnya itu seperti kemampuan dalam menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan dalam bentuk aslinya. Kemampuan dalam menjadikan objek atau peristiwa yang menyita waktu panjang menjadi singkat. Yang keempat itu ada fungsi psikologis. Salah satunya itu adalah fungsi atensi. Media itu yang pembelajaran dapat meningkatkan perhatian attention siswa terhadap media ajar. Yang B, ada fungsi efektif, yakni mengunggah perasaan emosi dan meningkatkan penerimaan atau penolakan siswa terhadap sesuatu. E. Fungsi imajinatif. Media pembelajaran yang dapat meningkatkan imajinatif siswa. C. Kegunaan media pembelajaran itu yang pertama, guru harus berusaha dapat memperagakan model dari suatu pesan atau isi pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, jika objek yang akan diperagakan tidak mungkin dibawa ke dalam kelas, maka kelaslah yang diajak ke lokasi objek tersebut. D. Jenis-jenis media pembelajaran. Nah, ada 2 jenis media pembelajaran. Yang pertama itu media audio dan media visual. Nah, media audio itu yaitu berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Nah, media audio ini juga tuh berkaitan erat dengan indera pendengaran. Nah, yang dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio juga dapat menyampaikan pesan verbal atau pesan lisan maupun non verbal atau bunyi-bunyian. Nah, contohnya itu seperti media radio, tape recorder, telepon, terus laboratorium bahasa dan lain sebagainya. Kedua itu media visual. Nah, media visual itu adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual juga menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi dan proyektor, karena melalui media ini perangkat lunak atau software yang melengkapi alat proyeksi ini akan dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi yang diinginkan. E. Pengelompokan media pembelajaran. Pertama itu ada pengelompokan menurut pengembangan teknologi.
Nah, ada 3 nih, ada teknologi cetak, teknologi audiovisual, terus ada teknologi berbasis komputer. Nah, yang pertama itu teknologi cetak. Nah, teknologi cetak itu cara menyampaikannya harus melalui proses percetakan dulu. Nah, contohnya itu seperti teknologi audiovisual. Nah, cara menyampaikannya itu materi dengan menggunakan mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Nah, contohnya itu seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan proyeksi visual yang lebar. C. Teknologi berbasis komputer itu cara menyampaikannya materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Nah, ciri-cirinya itu seperti dapat digunakan dengan acak atau net sekuensial. Terus gagasannya disajikan dalam gaya yang abstrak dengan kata-kata simbolik dan grafis. Terus prinsip-prinsipnya itu ilmu kognitif untuk mengembangkan